Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, apa yang kita makan sedikit banyak mempengaruhi tubuh kita. Kalau orang sudah banyak penyakitnya, biasanya pantang makan ini dan itu. Kalau kita hobi makan sate kambing, dalam diri kita pasti ada bau-bau kambing, juga ada sifat-sifat kambing. Maka kalau setiap kali kita makan Yesus dalam Ekaristi, mestinya dalam hidup kita ada bau-bau Yesus, ada sifat-sifat Yesus. Karena kita makan sate kambing setiap hari dan misa hanya 1 minggu sekali, maka lebih dominan dalam diri kita bau kambing dan sifat kambing. Kita sebagai satu keluarga makan dari dapur yang sama, dari altar yang sama. Mestinya kita merasa satu keluarga seperti di rumah. Bapak, ibu, anak-anak
mungkin karyawan makan dari dapur yang sama, maka menjadi satu keluarga, tidak menjadi orang asing satu sama lain, mestinya merasa senasib sepenanggungan, sehati seperasaan. Pada hari raya tubuh dan darah Kristus, kita dengar dalam Injil, Yesus memperkenalkan diri sebagai "Akulah roti hidup yang turun dari surga", yakni makanan yang memberi hidup untuk selama-lamanya, baik hidup di dunia ini maupun nanti hidup kekal. Dalam Injil Yohanes, daging dipakai untuk membicarakan manusia sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan, tetapi tanpa mengikut sertakan sisi-sisi jahat dalam istilah kedagingan. Dalam pembukaan Injil Yohanes dikatakan, Sang Sabda menjadi daging. Artinya Tuhan mendatangi dunia dalam wujud manusia biasa. Tuhan dalam wujud manusia biasa, dalam diri Yesus Tuhan sungguh merasakan penderitaan dan kesulitan manusia. Tuhan menunjukkan bahwa manusia tak dapat dikuasai yang jahat. Siapa saja yang mengikutinya dan bersatu dengan Dia akan selamat dan mencapai hidup kekal. Bagaimana dengan darah? Darah biasa dipakai untuk menyebut tempat nyawa. Siapa yang kehabisan darah dalam tubuh bisa mati. Dengan menyerahkan nyawanya, darahnya, bagi orang banyak, Yesus mau berbagi kehidupan dengan manusia. Umat Allah yang terkasih, kita gereja sebagai komunitas orang beriman, sebagai keluarga yang sama-sama mengimani Yesus, harus menghayati kehadiran Yesus dalam Ekaristi. Orang beriman kebalikan dengan sikap mereka yang mempertanyakan bagaimana mungkin itu terjadi, seperti orang-orang Farisi. Makna pernyataan, siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Tubuh dan darah Kristus memampukan kita untuk bersikap dan berbuat seperti Yesus. Karena Yesus tinggal dalam diri kita, tubuh dan darah Yesus menyelamatkan dunia. Ekaristi ialah bentuk nyata kurban penebusan Yesus bagi manusia. Ekaristi adalah sakramen yang menghadirkan Yesus yang paling rohani. Kita percaya akan kekuatan Ekaristi yang memampukan kita berbuat baik dan hidup lurus di hadapan Tuhan. Bagi orang beriman, kemampuan berbuat baik itu anugerah Allah, karena Allah tinggal dalam diri kita. Dan anugerah itulah yang ditandai dengan Ekaristi. Dalam arti inilah Ekaristi membuat kita semakin dekat dengan kehidupan Allah sendiri. Ekaristi adalah puncak dan sumber hidup kita. Ekaristi adalah sakramen yang menjadi hulu dan hilir dari semua sakramen. Gereja terus berupaya memberi arti dan makna hidup sehari-hari menuju kepada kehidupan yang kekal. Dalam kelemahan kita, justru dengan menyadari sisi-sisi yang manusiawi, barangkali seperti yang saya katakan, ada sikap-sikap kambing dalam hidup kita. Kita dikuatkan, diteguhkan
untuk semakin bersatu dengan Yesus Kristus, sehingga sikap-sikap Yesus dalam diri kita lebih dominan, menguasai hidup kita karena kita makan tubuhnya, kita makan darahnya. Dan Ekaristi adalah kurban Yesus sendiri, seperti orang tua yang tidak mungkin melupakan darah dagingnya sendiri. Kita dikuatkan, kita diteguhkan ketika menyambut tubuh dan darah Kristus. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan